Akankah kerusuhan Mei tahun 1998 terulang? Indonesia pernah hampir hancur dalam 3 hari. Mei tahun 1998, langit Jakarta dipenuhi asap hitam. Toko dibakar. Jeritan terdengar di mana-mana. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Dan Indonesia nyaris kehilangan kendali. Semuanya bermula ketika krisis ekonomi menghantam tanpa ampun. Harga makanan melonjak gila-gilaan. Rupiah jatuh. Rakyat panik. Di jalanan, ribuan mahasiswa mulai menuntut perubahan. Mereka muak pada pemerintahan Soeharto yang sudah berkuasa lebih dari 3 dekade. Lalu, tanggal 12 Mei tahun 1998, tragedi itu terjadi. 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti tewas tertembak saat demonstrasi. Kematian mereka menjadi percikan api yang langsung membakar seluruh negeri. Kota berubah jadi neraka. Dalam hitungan jam, Jakarta berubah menjadi lautan api. Mobil dibalik, gedung dibakar, pusat perbelanjaan dijarah habis-habisan. Sebagian orang hanya ingin bertahan hidup, sebagian lain memanfaatkan kekacauan. Namun, di tengah semua itu, muncul pertanyaan yang menghantui Indonesia sampai sekarang. Apakah semua ini banner-banner spontan? Banyak saksi mengaku melihat kelompok misterius bergerak terorganisir. Ada yang datang sebelum kerusuhan pecah. Ada yang memprovokasi massa. Ada yang tiba-tiba menghilang setelah api mulai membesar. Sampai hari ini, tidak semua jawaban pernah ditemukan. Luka paling gelap di balik asap dan amarah. Ada ketakutan yang jauh lebih mengerikan. Banyak warga keturunan Tionghoa menjadi sasaran. Toko mereka dibakar, rumah mereka dihancurkan, dan muncul laporan kekerasan terhadap perempuan yang sampai sekarang masih menjadi luka nasional. Sebagian korban memilih diam seumur hidup, sebagian meninggalkan Indonesia, sebagian lagi tidak pernah benar-benar pulih. Akhir seorang penguasa. Lalu tibalah hari itu, 21 Mei tahun 1998. Setelah lebih dari 30 tahun berkuasa, Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Seorang presiden jatuh, sebuah era berakhir. Tapi tragedi Mei tahun 1998 meninggalkan pertanyaan yang belum pernah benar-benar selesai. Siapa dalang sebenarnya? Kenapa kerusuhan bisa terjadi begitu cepat? Dan berapa banyak kebenaran yang masih disembunyikan? Karena bagi Indonesia, Mei tahun 1998 bukan sekadar kerusuhan. Itu adalah malam ketika sebuah negara hampir runtuh dari dalam. Dan hingga hari ini, Mei tahun 1998 masih menyisakan bayangan panjang bagi Indonesia. Api memang telah padam, jalanan kembali tenang, pemerintahan berganti, namun luka yang ditinggalkan tidak pernah benar-benar hilang. Sebagian orang mengingatnya sebagai lahirnya reformasi, sebagian lain mengingatnya sebagai malam penuh ketakutan, ketika sebuah negara hampir runtuh oleh amarah dan kekacauan. Dan di balik semua itu, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Siapa sebenarnya yang bermain di balik layar? Apakah semuanya murni kemarahan rakyat? Atau ada kekuatan besar yang sengaja membiarkan Indonesia terbakar? Mungkin kebenaran lengkapnya masih terkubur bersama waktu. Namun satu hal yang pasti, Mei tahun 1998 bukan sekadar sejarah. Ia adalah pengingat bahwa sebuah bangsa bisa berubah selamanya hanya dalam beberapa hari. Like dan komen untuk cerita menarik berikutnya.